Shavkat Rakhmonov bilang, ia yakin bisa menggulingkan Islam Makhachev dari tahtanya. Yaps, itu dikatakan oleh fighter tak terkalahkan dengan persentase finish di atas 90% asal Kazakhstan, Shavkat Rakhmonov. Dalam wawancara bersama Ariel Helwani, ia mengakui bahwa Islam Makhachev adalah petarung fenomenal dan akan sulit untuk menghadapinya. Tapi, ia juga yakin bahwa ia adalah lawan terberat Makhachev karena hingga saat ini ia masih tak terkalahkan dan tentu adalah statement yang tegas. Ia merasa bahwa skill MMA-nya mampu menyaingi Makhachev yang dikenal sebagai fighter all-rounder, yaitu grappler kelas elit dengan kemampuan striking yang hebat. Well, sejujurnya saya merasa bahwa tantangan terbesar Makhachev di kelas welter memang ada pada diri Shavkat, bukan Ilia Topuria. Kecuali jika Makhachev memutuskan untuk turun kelas ke 155. Tapi di divisi welterweight, praktis nyaris bisa dibilang bahwa Makhachev hampir tak terbendung dan itu dikatakan langsung oleh Arman Tsarukyan yang mengatakan bahwa Makhachev sekarang berada di level berbeda. Namun jika ada fighter yang mampu merepotkannya, maka di atas kertas, Shavkat Rakhmonov adalah nama yang tak boleh disepelekan. Memang betul, skill gulat dan submissionnya tidak berada di level yang sama dengan Makhachev. Tapi sejauh yang kita lihat, Shavkat memiliki keunggulan dalam durability dan dagunya sangat keras. Powernya juga tidak bisa diremehkan, tapi kalau power cengkraman, jelas Makhachev mengerikan. 161 pounds loh, sedangkan Tom Aspinall saja hanya 140 pounds. Akan menarik jika mereka akhirnya benar-benar bertanding nanti, karena dua-duanya juga pernah belajar pada Abdulmanap Nurmuhammadov. Ya, meskipun Shavkat cuma sebentar sih, tidak selama Makhachev yang menjadi murid favorit Abdulmanap. Di kesempatan yang sama, dia juga menyinggung bahwa Ian Garry tidak layak memperebutkan sabuk karena ia hanyalah decision fighter atau fighter yang selalu menang poin, bukan finisher seperti dirinya. Shavkat juga mengingatkan bahwa ia telah mengalahkan Garry meskipun saat itu ia sedang cedera. Jadi ia merasa lebih berhak title shot dibandingkan Ian Garry. Tapi kalau secara objektif dia juga kurang layak sih, karena Shavkat sudah tidak bertanding 1 tahun lebih akibat cedera, dan fighter non juara tidak boleh langsung memperebutkan sabuk jika absennya terlalu lama, sama seperti Khabib saat cedera dulu. Shavkat pun sepakat dengan Makhachev bahwa tinggal menunggu keputusan UFC saja, karena sejatinya Makhachev juga pasrah pada UFC karena ia tidak pilih-pilih lawan. Jika ia bisa memilih, ia akan memilih Usman. Tapi Makhachev menegaskan bahwa bukan tugas ia dalam memilih dan ia tinggal menunggu siapa lawan selanjutnya. Kalau dari saya pribadi sih, pengen banget melihat Shavkat comeback melawan Michael Morales, karena dua-duanya memiliki rekor tak terkalahkan 19-0. Dan meskipun dua-duanya tak bisa bahasa Inggris, tapi rekor dan gaya bertarung mereka sudah cukup untuk mempromosikan pertarungan mereka. Jadi bagaimana menurut kalian? Hal inilah yang membuat saya yakin bahwa Islam Makhachev akan sangat sulit dilengsarkan selama ia masih dalam usia prima. Yaps, Islam Makhachev adalah salah satu atau mungkin petarung terbaik di UFC saat ini yang merajai tahta kelas paling ketat, yaitu kelas welter, dengan status raja pound for pound-nya. Meskipun ia bukan undefeated karena sempat kecolongan dari Adriano Martin 10 tahun yang lalu, namun Makhachev berhasil membayar kesalahannya tersebut dengan memenangkan 16 kali pertandingan di UFC secara berturut-turut, termasuk 5 kali pertarungan sabuk kelas ringan dan 1 kali sabuk kelas welter. Dan di usia prima ini, Makhachev telah sangat matang sebagai seorang juara, baik dari kekuatan fisik, skill, dan mental championship-nya. Dalam podcast bersama salah satu coach UFC yaitu Demetrius Johnson, ia memiliki mindset yang bagus, yaitu jika ada jalan yang mudah, kenapa harus mengambil jalan yang susah? Jika seorang petarung memiliki skill lengkap seperti Makhachev, ketika ia harus menghadapi striker hebat, maka pakai saja skill gulat, karena itu langkah yang lebih mudah. Kenapa harus mengambil langkah sulit dengan meladeninya beradu jotos, yang tentu saja akan membuatnya berdarah-darah? Padahal ia bisa saja langsung take down, menghajarnya di bawah,
ambil sabuk dan uang tanpa kena damage berlebih. Dan itu yang dilakukannya pada Jack Della Maddalena. Jika berhadapan dengan lawan yang sulit dikontrol di bawah, baru ia akan meladeninya striking, dan dengan kombinasi level change-nya, itu juga masih menguntungkannya. Misalnya saat Makhachev menghadapi Volkanovski, yang kata Belal Muhammad, meskipun pendek, tapi tubuh Volkanovski bagaikan bongkahan otot yang sulit dikontrol. Maka Makhachev menggunakan serangan jarak jauhnya, seperti jab dan tendangan yang akhirnya menidurkannya. Saat melawan Dustin Poirier, Poirier berhasil bertahan dengan baik. Karena itu, Makhachev memutuskan untuk all out dan berhasil menang meskipun dengan bekas luka yang lebar di dahinya. Nah, championship mentality seperti ini yang akan membuatnya sangat sulit dikalahkan. Karena Makhachev hanya peduli tentang menang dan dia tahu caranya karena ia adalah fighter berskill lengkap. Sang lawan harus benar-benar memiliki skill yang lengkap untuk mengalahkan fighter seperti Makhachev. Karena jika ia hanya punya striking saja, maka Makhachev akan menggulungnya seperti JDM. Tapi kalau hanya punya ground game saja, maka Makhachev akan mengajaknya beradu striking dan dikombinasikan dengan level change seperti saat melawan Charles Oliveira. Kecuali jika lawannya adalah Khabib sih, karena meskipun skillnya tidak sebanyak Makhachev, tapi durability dan game control Khabib berada di level puncak seorang mixed martial artist. Dan Makhachev sendiri mengakui itu. Lalu menurut teman-teman, siapa yang bisa mengalahkan Makhachev di kelas 170? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana peluang Islam Makhachev jika bertarung melawan Ilia Topuria? Kita tinggalkan sejenak dua match-up aneh yang diumumkan oleh UFC dalam UFC 324 dan UFC 325. Dan mari kita bersenang-senang dengan perkiraan duel Islam Makhachev versus Ilia Topuria. Dua fighter ini dikenal sebagai dua superstar terbesar di UFC sejauh ini dengan aura tak terkalahkan mereka. Ilia Topuria memanglah seorang undefeated fighter dan Makhachev sudah 10 tahun lebih tak pernah merasakan kekalahan. Kedua fighter ini juga dikenal dengan dominasi mereka di oktagon dan hampir selalu menjadi favorit di setiap pertandingannya, terutama Islam Makhachev yang seumur hidupnya tidak pernah menjadi underdog. Karena itu, laga ini adalah laga dream fight yang sangat dinantikan oleh para fans UFC di era ini, termasuk saya sendiri. Sudah lebih dari setengah tahun, perdebatan akan siapa yang akan menjadi pemenang teruslah bergulir dengan argumen-argumen yang menarik untuk disimak. Namun, ada yang perlu dicatat di sini, bahwa sebenarnya Islam Makhachev secara legacy tidak membutuhkan nama Ilia Topuria dalam resumenya. Hal ini karena Makhachev sudah terlebih dahulu menjadi juara di kelasnya dan pindah divisi bukan karena menghindari Topuria seperti yang digemburkan oleh fansboy Topuria, tapi karena sudah planning jangka panjangnya, bahkan sejak pelatihnya yaitu Abdulmanap Nurmuhammadov masih hidup. Mereka juga sebenarnya bukan secara alami menjadi rival, karena secara lahiriah ukuran berat badan mereka berbeda. Namun karena ambisi Topuria yang menginginkan nama Makhachev dan juga dorongan daripada fans UFC sangat masif, menjadikan laga ini menjadi laga yang paling dinantikan oleh para fans UFC saat ini. Lalu bagaimana peluang mereka berdua menjadi pemenang jika mereka bertanding? Untuk pembahasan ini, kita akan membuatnya dalam dua skenario, yaitu tergantung kelas berat mana mereka akan bertanding, yaitu kelas 155 atau kelas 170. Untuk skenario pertama, kita akan bahas ke kelas yang lebih mungkin terjadi, yaitu kelas 170. Kenapa laga di kelas ini lebih mungkin terjadi? Karena Topuria sudah berancang-ancang untuk naik kelas lagi, sedangkan Makhachev sebenarnya tidak minat turun kelas guna menyiksa badannya. Topuria bahkan sudah lama berkampanye ingin menjadi triple champ pertama dalam sejarah UFC. Ya walaupun kita juga jangan gampang percaya ucapannya Topuria sih, karena doi suka bertindak berbeda dari omongannya. Jika mereka bertanding di kelas 170, maka saya akan bilang Islam Makhachev akan unggul jauh dari Ilia Topuria.
Hal ini murni karena postur Ilia Topuria tidak mendukung untuk berada di kelas welter dan Makhachev akan terlalu besar untuknya. Jika kita melihat ukuran Makhachev di laga melawan JDM, kita bisa melihat Makhachev terlihat sangat besar dan powernya mengerikan, hingga ia dengan mudahnya menjatuhkan JDM. Makhachev sendiri mengaku dengan naik kelas ia merasakan performanya bertambah dan saat ini sedang dalam mode terbaik dalam karirnya, sedangkan saat di kelas ringan paling maksimal ia hanya bisa mengeluarkan 70% kemampuannya karena efek pemotongan berat badan yang ekstrim. Sedangkan Topuria akan terkesan maksa untuk naik kelas karena ia bahkan lebih kecil dari Charles Oliveira saat mereka bertarung. Meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa Ilia Topuria tetap saja memiliki peluang kemenangan karena satu pukulan tangan kanannya sangat berbahaya. Tapi bahkan pukulan JDM saja mampu dihindari oleh Makhachev, dan jika sudah dalam mode ground, maka saya berani bilang Topuria akan sulit meladeni Makhachev yang sangat besar dan skill gulatnya adalah yang terbaik di UFC saat ini. Ditambah lagi, Topuria tidak memiliki pertahanan kaki yang baik karena di laga melawan Charles ia sempat beberapa kali kena calf kick yang membuatnya sedikit goyah. Bayangkan kalau yang nendang adalah Makhachev, yang JDM saja langsung oleng begitu menerima satu calf kick dari Makhachev. Jika calf kick ini kena, maka footwork Topuria tidak akan bisa sebaik biasanya dan tentu saja combo mautnya akan terganggu seperti yang terjadi pada JDM. Dan jika sudah oleng, maka serangan kaki dari Makhachev ditambah level change untuk mendaratkan takedown akan semakin mengancam Topuria. Topuria memang memiliki ground game yang bagus, tapi kalau Bryce Mitchell saja sempat mendominasinya dan juga ia tidak berani lama meladeni ground game Oliveira, maka akan sangat berbahaya jika ia harus beradu gulat dengan Makhachev yang kata Volkanovski sendiri, Makhachev sudah belajar bergulat sebelum belajar berjalan. Jadi secara umum, jika mereka bertarung di kelas 170, saya lebih memfavoritkan Makhachev akan menang dengan persentase 70%. Namun skenario-nya akan berbeda jika mereka bertarung di kelas 155. Ya meskipun kalau di survei ringan postingan saya, Makhachev tetap lebih unggul jauh sih, tapi coba simak dulu ulasan saya. Memang betul peluang mereka bertarung di kelas ini sangat tipis, tapi bukan berarti tidak mungkin, karena Islam Makhachev sendiri mengatakan bahwa jika UFC bersedia membayarnya super mahal, maka Makhachev akan bersedia turun kelas, meskipun ia tahu itu akan berdampak buruk bagi kesehatannya di umur 35 tahun ini. Jika Makhachev turun ke kelas ringan, maka ini akan lebih menguntungkan Topuria, karena gap mereka akan lebih berimbang. Topuria sudah merasa nyaman di kelas 155, sedangkan Makhachev pasti akan sangat tersiksa untuk memotong berat badannya karena sudah bulking ketat sebelumnya. Sebelum bulking saja, ia sangat kesusahan. Apalagi saat sudah bulking, pasti akan lebih sulit lagi dan mempengaruhi performanya. Dan jika kekuatannya berkurang, maka Topuria akan lebih diuntungkan di sini, meskipun pengalaman dan gulat Makhachev akan tetap menjadi ancaman utama. Dan secara umum, saya akan bilang peluang mereka menang adalah 50-50 jika mereka nanti bertarung di kelas 155. Gulat masih menjadi ancaman nyata bagi Topuria, tapi Topuria juga punya bokem tangan kanan yang sangat bisa menidurkan Makhachev, apalagi kondisinya pasti akan berkurang jika memotong berat yang sangat ekstrim. Belum lagi jika Makhachev harus naik kelas lagi untuk mempertahankan sebuah kelas welter, jadi pasti akan sangat sulit bagi Makhachev untuk diet lagi. Lalu apakah kalian setuju jika mereka bertarung di kelas 155? Bagaimana menurut kalian?